Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Caca Anggrani dengan NIM 240590202137. Saya dari Prodi Gizi, Fakultas Ilmu Kesehatan. Nah, tujuan video saya kali ini ingin memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Farmakologi Gizi dengan dosen pengampunya Ibu Izza Mulyani SKM MPH. Nah, baik teman-teman, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang interaksi obat dan juga zat gizi pada masa laktasi. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak apa itu masa laktasi? Jadi teman-teman, laktasi ini adalah proses alami yang dimana kelenjar payudara ibu itu mengeluarkan ASI, yang dimana ASI ini akan diberikan kepada si bayi untuk memenuhi kebutuhan gizi pada si bayi. Pada masa laktasi ini, tubuh ibu akan mengalami perubahan fisiologis, yang dimana perubahan fisiologis ini akan mempengaruhi proses kerja dari obat dan juga zat gizi saat diproses. Nah, jadi mekanisme interaksi obat dan juga zat gizi ini pertama kali terjadi saat obat diabsorpsi, yang dimana saat ibu mengonsumsi obat dan juga zat gizi secara bersamaan. Contohnya seperti mengonsumsi kalsium, magnesium, dan juga zat besi lainnya, yang dimana kalsium, magnesium, dan juga zat besi lainnya ini akan mengikat antibiotik, contohnya seperti tetrasiklin. Nah, ketika antibiotik ini diikat oleh zat gizi tersebut, maka akan membuat penyerapan obat ke dalam tubuh itu menjadi rendah atau menurun. Nah, sehingga dosis yang masuk ke dalam ASI atau ke dalam tubuh ibu itu akan menurun. Nah, seharusnya ibu itu mengonsumsinya itu tidak secara bersamaan. Setelah obat diserap, obat akan beredar melalui darah dan juga akan didistribusikan ke dalam organ tubuh. Nah, mekanisme distribusi inilah sangat penting untuk melihat apakah obat ini masuk ke dalam ASI. Nah, jika ukuran molekul pada obat ini kecil dan juga dia tidak terikat dengan protein plasma, maka dia akan dengan mudah menembus ke jaringan payudara dan akan bercampur dengan ASI. Setelah obat didistribusikan ke dalam tubuh, maka obat ini akan dimetabolismekan oleh enzim metabolik, yang dimana enzim ini sangat berperan penting dalam mengatur kecepatan dan juga efektivitas obat. Nah, beberapa obat ini dapat mengganggu proses metabolisme. Seperti obat anti kejang ini dapat mempercepat proses dari vitamin K, folat, dan juga vitamin D. Nah, jika ibu ini memiliki kekurangan dari zat gizi tersebut, maka proses metabolisme di dalam tubuhnya itu tidak seimbang, sehingga jumlah obat aktif yang masuk ke dalam ASI itu meningkat. Tahap terakhir mekanisme interaksi obat dan juga zat gizi ini berada pada tahap ekresi, yang dimana obat hasil dari metabolisme tadi akan dikeluarkan melalui ginjal dan juga empedu, yang dimana mekanisme ini dapat dipengaruhi oleh hidrasi dan juga ketidakseimbangan dari elektrolit ibu. Ketika tubuh ibu ini mengalami dehidrasi atau hidrasi atau ketidakseimbangan dari elektrolit, maka laju filtrasi dari ginjal ini akan menurun, sehingga membuat obat ini akan lama tertinggal di dalam tubuh. Semakin lama obat ini tertinggal di dalam tubuh, maka semakin lama pula obat ini berada di dalam aliran darah ibu, sehingga membuat obat ini berpeluang besar masuk ke dalam ASI dan dikonsumsi oleh bayi. Ada beberapa dampak interaksi obat dan juga zat gizi pada ibu menyusui. Yang pertama, terjadinya penurunan efektivitas obat. Yang kedua, terjadinya risiko toksisitas pada ibu menyusui. Dan yang ketiga, terjadinya penurunan produksi ASI. Selain dampaknya pada ibu, obat ini juga berdampak pada bayi, yang dimana saat ibu mengonsumsi obat anti kejang, obat anti kejang ini kan akan menurunkan produktivitas atau memperlambat dari vitamin D dan juga folat ibu. Nah, akibatnya akan menurunkan produktivitas ASI, sehingga karena produktivitas ASI ini sudah menurun,
maka perkembangan bayi pun akan semakin melambat. Jadinya jika ibu mengonsumsi obat dan juga zat gizi secara bersamaan akan menghambat proses perkembangan bayi. Dan yang terakhir itu ada upaya pencegahannya. Yang pertama, kita harus mengenali obat yang aman untuk ibu menyusui. Yang kedua, kita harus memberikan edukasi kepada ibu menyusui agar mengetahui perbedaan yang mana obat yang boleh dikonsumsi oleh ibu menyusui dan yang tidak. Yang ketiga, kita harus mengatur waktu pemberian obatnya antara makan dan juga dengan minum obat. Dan selanjutnya itu kita itu harus mengenali yang mana obat yang boleh dikonsumsi secara bersamaan dengan zat gizi dan mana yang tidak. Cukup sekian hasil paparan dari materi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.